musrenbangnya, sampai dengan tertulis di dalam renja, RKPD, bahkan dalam DPA-nya. Tetapi ada pula beberapa yang belum tergabung di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita simak pada siang hari ini bagaimana paparan dari Pak Budiono ini akan memperjelas keberadaannya dan juga akan memberikan insight bagi kita bagaimana petunjuk teknis integrasi ATM di dalam perencanaan ini dapat kita jelang untuk tahun-tahun yang akan datang. Karena seperti yang diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kemendagri, bahwa dana untuk ATM ini diharapkan akan meningkat 35% dari dana yang sebelumnya. Pak Budiono, apakah sudah bergabung dengan kami, Pak? Oh, beliau terlempar ya, sambil menunggu lemparan. Mari kita sekarang sedikit lagi menunggu sambil bercerita. Bahwa saat ini kita bersama-sama tentu di setiap provinsi Kadinkes yang dipercaya oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kemendagri untuk melakukan tim RSSA. Pak Budi katanya sudah bergabung lagi. Selamat siang Pak Budi, apakah sudah bisa bergabung dengan kami di sini? Ya, terima kasih Pak Budi. Waktu Bapak untuk bagaimana menyampaikan petunjuk teknis integrasi ATM dalam perencanaan penganggaran ini. Kami persilahkan, ada 500 yang mengikuti peserta melalui Zoom dan ada 300 peserta yang ada di dalam ruangan ini. Semuanya siap mendengarkan arahan dan paparan dari Bapak. Kami persilahkan. Oh ya, dibantu itu slide-nya. Pak Budi, belum bisa bergabung dengan kami, Pak Budi? Oh, please ya. Ya. Sambil menunggu teman-teman karena di dalam ruangan ini dingin, apakah keberatan kalau kita berdiri sejenak dengan menggerakkan tangan atau punggung kita supaya sedikit relaks ya? Karena hari ini rasanya di dalam ruangan ini begitu dingin dan rasanya sunyi senyap seperti sesuatu yang silahkan Ibu dan Bapak, kita berdiri sejenak sambil menunggu Pak Budiono untuk bisa bergabung dengan kami. Biarkan pembuluh darah kita mengalir, gayanya terserah Ibu dan Bapak mau gaya apa, yang penting darah kita mengalir. Tunjukkan kepada kita darah muda kita masih memiliki dan warna darah kita masih warna merah. Silahkan, mari kita sekarang gerakan badan-badan kita. Biarkan pembuluh darah kita ini mengalir ke dalam seluruh bagian tubuh kita, termasuk pula dalam pikiran dan semangat kita. Semangat kita harus tetap jaya, semangat kita harus tetap berjalan. Pak Budiono? Ya, nggak apa-apa pakai lagu, boleh lagunya yang semangat supaya agak semangat sambil menunggu. Yang sebelah kiri saya belum ada yang berdiri, Ibu kenapa keberatan belum berdiri, Ibu? Ya, silakan. Gerakan, terserah mau pakai gerak apapun boleh. Bebas sekarang, kebebasan ya. Kebebasan milik kita bersama. Ya. Ayo Bapak bergerak, Ibu bergerak. Tidak baik dari pagi duduk terus, biarkan pembuluh darah kita bergerak kemana-mana. Otak kita perlu dengan nutrisinya. Ada snack barusan. Snack yang dimakan Ibu dan Bapak itu kalorinya tinggi. Sementara Ibu duduk terus sehingga kalori itu harus kita salurkan dengan gerakan-gerakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu dan Bapak. Tepuk tangan untuk kebersamaan kita bersama. Saya lihat dari jauh muka Ibu dan Bapak sekarang tambah cerah. Lihat tuh ya, sudah merah merona gitu kan. Kumisnya tambah hitam yang punya kumis. Rambutnya ditambah hitam. Karena kita semuanya sekarang sudah mengalir darah kita dengan tubuh kita. Terima kasih atas sambutannya. Dan terima kasih sudah bergabung dengan kami semua pada saat ini. Pak Budi, apakah sudah bergabung Pak Budi?
Tadi terlempar, sekarang sudah masuk lagi Pak Budi, sudah bisa bergabung dengan kami kah? Silahkan Pak Budi, waktunya Pak Budi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada pimpinan Adinkes, Pak Ketua Umum, Pak Muhammad Subuh, beserta jajarannya, dan juga teman-teman yang terhormat seluruh kepala dinas dari semua provinsi maupun kabupaten kota, kepala dinas kesehatan atau pejabat yang mewakili, baik yang hadir secara langsung di Jogja maupun yang hadir secara daring dari masing-masing daerah ya. Tapi tadi mendengar ada 500 lebih peserta yang hadir di dalam ikut pertemuan nasional terkait dengan transformasi layanan kesehatan ya, dari misi sampai ke aksinya gitu ya. Jadi from mission to action. Jadi sekali lagi salam sehat, salam sejahtera, dan semoga kita semua selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Izinkanlah kami menyampaikan materi sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia dari Adinkes nih, dan teman-teman juga dari para pejabat Kementerian Kesehatan nih yang hadir di dalam acara yang penting ini. Izinkanlah kami untuk menyampaikan terkait dengan materi dimaksud. Jadi kami akan share. Oke. Silahkan mau di-share dari sana atau sini. Monggo, silahkan saja. Oke, Bapak sekalian, bahwa dalam rangka pemerintah gitu untuk mengatasi masalah AIDS, tuberkulosis, malaria gitu, yaitu maka dipandang perlu pemerintah untuk menyiapkan instrumen kebijakan baik terutama yang secara teknis supaya pelaksanaan fasilitasi penanganan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di daerah itu bisa berjalan secara optimal, artinya secara efisien dan efektif gitu. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, bahwa supaya fasilitasi penanganan AIDS, tuberkulosis, dan malaria ini bisa berjalan lancar, kemudian kita juga sebagai fasilitatornya sehat, kemudian sukses bisa mengatasi AIDS, tuberkulosis, sama malaria ini, dan kemudian selamat gitu. Itu di dalam ilmu manajemennya itu sebagaimana kita ketahui bersama, itu ada 3 pilar penting. Kami saling mengingatkan saja, mengingat-ingat ada 3 hal. Pertama, mulai dari landasan hukumnya ya sampai dengan juknis-juknisnya gitu. Dan kemudian pilar yang kedua adalah bagaimana juga kesiapan dari sumber daya fasilitatornya, paham betul apa yang harus dilakukan terkait dengan AIDS, tuberkulosis, malaria ini. Dan ketiga adalah sarana prasarana dan anggaran yang dibutuhkan ya untuk mengatasi AIDS, tuberkulosis, malaria ini yang tertuang di dalam dokumen baik itu perencanaan maupun dari penganggarannya. Mudah-mudahan dengan 3 pilar itu kita mengetahui dengan baik dan kemudian kita mempedomani, kita acu di dalam mengatasi 3 hal ini, insya Allah tadi bisa lancar, sukses, dan selamat gitu. Artinya ya mudah-mudahan tidak ada menjadi temuan gitu. Jadi semuanya kita berjalan dengan berjalan lancar lah, sukses dan selamat tadi. Nah, kemudian pertama barangkali kita harus pahami dulu terkait dengan masalah ATM ini. Tantangannya seperti apa sih sebetulnya? Bobot masalahnya seperti apa sih yang terkait dengan AIDS, TB, dan malaria ini? Ibu bapak sekalian yang kami hormati, ya berdasarkan analisis situasi dan kita alami di dalam melaksanakan fasilitasi kesehatan, urusan kesehatan ini, khususnya yang ATM ini, pertama bahwa AIDS, TB, dan malaria ini
mungkin belum secara spesifik ya masuk di dalam dokumen perencanaan, baik itu di RKPD, baik itu di rencana kerjanya OPD, maupun ya tentu kalau tidak di RKPD belum ada ya gimana di APBD-nya mau ada. Jelas ini kaitannya kalau sudah di RKPD ada dan ini menjadi prioritas urusan kesehatan, insya Allah di APBD-nya pun akan ada. Atau bisa juga bisa jadi ATM ini sudah masuk di dalam dokumen perencanaan di RKPD, di Renja, tetapi belum dipandang sebagai urusan atau masalah yang perlu ditangani secara prioritas. Atau yang ketiga, bisa jadi AIDS, TB, dan malaria ini sudah masuk di dalam TB, tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Dan keempat, bisa jadi belum ada feedback atau masukan kepada pimpinan bahwa di daerah itu ada masalah AIDS, TB, dan malaria secara signifikan. Dan kemudian berikutnya ada lagi kekurangan sumber dana. Tapi ada dana lain selain APBD, yaitu dana desa. Tetapi tidak ada alokasi yang diberikan atau disiapkan dari dana desa itu untuk mendukung penanganan AIDS, TB, dan malaria di daerah. Dan kemudian peran lintas sektor, baik di pusat maupun di daerah, atau peran pemangku kepentingan di luar Pemda, belum dioptimalkan. Ya, dan belum dioptimalkan. Kalaupun ada, mungkin belum maksimal. Nah, atau bisa jadi belum kita ukur bahwa kemampuan dari pemangku kepentingan itu memiliki peran atau kontribusi yang signifikan. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa kita ketahui bahwa tantangan penanggulangan AIDS, TB, dan malaria itu bahwa kita diharapkan berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 bahwa TB dan HIV ini merupakan layanan dasar kesehatan yang harus dicapai standar pelayanan minimal, yaitu harus mencapai 100%. Sementara kita ketahui bersama bahwa capaian SPM untuk penanganan TB dan HIV ini masih jauh dari angka 100%. Ini juga menjadi tantangan bahwa kita harus bisa mencapai 100%. Kemudian berikutnya adalah anggaran malaria masih nol pada daerah yang telah termasuk dalam wilayah yang eliminasi. Artinya rentan untuk bisa terjadinya kejadian luar biasa dan kasus malaria yang sifatnya dari impor atau dari luar. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kita lihat bahwa masalah kesehatan terkait dengan ibu hamil kurang energi kronik itu dengan indikator pelayanan kesehatan ibu hamil ternyata capaiannya untuk ini baru mencapai 61,8%. Begitu juga dengan komplikasi persalinan 28,3%, asfiksia dan kardiovaskuler 21,3%. Ini di mana indikator SPM bidang kesehatannya, pelayanan kesehatan ibu bersalin, capaian di tahun 2021 62,5%. Nah, kemudian sampai dengan kasus HIV AIDS misalnya 2019, 50.281 kasus, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia, capaiannya 41,1%. Ini adalah beberapa masalah kesehatan di mana kita bisa lihat indikator, dapat diketahui indikatornya, SPM yang harus dicapai, dan kemudian hasil capaian untuk tahun 2021 ternyata belum mencapai 100%. Ini adalah tantangan kita bersama yang harus betul kita atasi dan kita fasilitasi bagaimana
layanan dasar itu bisa mencapai 100% di tahun-tahun berikut atau di tahun-tahun yang akan datang. Nah, tadi dari sisi permasalahan yang dihadapi untuk setiap masalah kesehatan, termasuk tadi indikator-indikatornya dan capaiannya, kita lihat lagi dari sisi anggarannya untuk ATM ini. Nah, ini sebagai contoh saja, ini ambil beberapa case untuk contoh untuk tahun Badung, tahun anggaran 2021, di tahun 2022-nya turun. Kemudian begitu juga dengan Buleleng, begitu juga dengan Kota Palembang. Ini sebelumnya lebih tinggi, terus kemudian tahun 2022-nya menurun. Jadi di satu sisi dukungan anggarannya turun, tapi di sisi yang lain bahwa dalam situasi capaian SPM Aid yang belum mencapai 100%, anggaran Aid pada APBD malah menurun di beberapa kabupaten kota. Jadi di satu sisi mengalami peningkatan, tapi di sisi yang lain APBD-nya turun. Nah ini juga, nah di sisi yang lain lagi bahwa capaian untuk pemenuhan SPM ternyata belum mencapai 100%. Jadi ini adalah salah satu situasi, kondisi yang dihadapi oleh kita semua sebagai pengampu, khususnya dinas kesehatan atau dinas-dinas terkait lainnya di dalam mengatasi masalah ATM ini. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, begitu juga dengan AIDS tadi ya, AIDS ini. Nah kemudian untuk beberapa daerah juga sama, ini belum kelihatan dan mudah-mudahan nanti begitu selesai ujung untuk di tahun di APBD sebetulnya sudah ketahuan, ini mohon izin belum sempat kami rekap secara lengkap. Tapi yang jelas dalam situasi capaian SPM yang masih jauh dari mencapai 100%, anggaran ini selain turun tapi ada beberapa daerah yang belum kami rekap secara lengkap. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, begitu juga dengan TB sama. Dalam situasi capaian SPM belum mencapai 100%, anggaran TB juga malah menurun di beberapa kabupaten kota. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, ini juga sama, dalam situasi belum mencapai, tapi juga ada yang belum terekap, dan mudah-mudahan ini sebetulnya bisa direkap sebetulnya secara keseluruhan. Nanti kami belum koordinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah, mudah-mudahan ini bisa segera dilengkapi. Tapi yang jelas, yang catatan yang perlu kita cermati adalah di satu sisi permasalahan itu meningkat, tapi di sisi yang lain dukungan baik dari program maupun dukungan dari anggaran menurun. Nah ini menjadi cermatan kita dan menjadi bahan kajian kita bagaimana dengan situasi sekarang ini kita lakukan analisis situasi, berapa besarnya peningkatan itu atau berapa besar beban dari permasalahan itu, baik itu AIDS, TB maupun malaria. Nah, sehingga dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah ini menjadi sangat penting di tengah meningkatnya angka TB, malaria maupun AIDS, tapi juga pada saat yang sama kita melihat raport tahun 2021 bahwa capaian SPM untuk penanganan baik AIDS, TB, malaria belum mencapai angka 100%. Jadi ini menjadi tantangan sekaligus PR untuk bisa ditingkatkan kinerjanya di tahun-tahun yang akan datang, termasuk tidak hanya menjadi tugasnya Dinas Kesehatan, tapi juga ini menjadi tugasnya Bapeda, kemudian dinas-dinas terkait lainnya bagaimana melihat bahwa permasalahan-permasalahan ini menjadi satu urusan atau permasalahan yang harus diberikan penanganan atau pemprioritasan khusus supaya penanganan urusan kesehatan ini dapat diselesaikan, tentu untuk mencapai capaian-capaian layanan supaya standar pelayanan minimalnya bisa mencapai 100%. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa anggaran untuk AIDS, TB, malaria ini belum dapat mudah-mudahan nih sebetulnya anggaran malaria ini bisa diakses sebetulnya mudah-mudahan bisa dilengkapi ya, karena tahun 2022 ini ya artinya berdasarkan hasil kalibrasi penyesuaian nomenklatur, mudah-mudahan dari bulan Juni Juli kemarin sudah
ada beberapa daerah yang sudah melakukan penyesuaian karena terkait dengan AIDS TB malaria ini perlu mendapatkan perhatian. Nah, mudah-mudahan dari hasil evaluasi atau perubahan RKP di tahun 2022 bisa dilihat, termasuk nanti akan menjadi bahasan untuk UAPPAS dan APBD untuk tahun 2022 ini. Nah, kemudian ini juga menjadi tantangan adalah disiplin kita semua bagaimana menggunakan nomenklatur ATM yang telah ditetapkan di dalam Permendagri 90 yang kemudian dituangkan di dalam hasil pemutakhiran keputusan Menteri Dalam Negeri ya yang terbaru untuk kemudian disesuaikan dan dilaksanakan, kemudian dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi anggaran. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa dalam rangka tadi untuk meningkatkan kinerja perencanaan maupun dari sisi kinerja penganggaran, termasuk program, kegiatan maupun rincian kegiatan, maka Kementerian Dalam Negeri ada sejumlah kebijakan yang memang digunakan untuk bisa mendukung pelaksanaan dari layanan dasar untuk ATM tadi, yaitu mulai dari Undang-Undang 23/2014 terkait dengan standar pelayanan minima, di mana kemudian secara teknis diatur lagi di dalam Permendagri 59 tahun 2021 sebagai Permendagri perubahan dari nomor 100 tahun 2019 tentang penerapan SPM, di mana AIDS dan TB ditetapkan sebagai layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, itu dari sisi perencanaan programnya. Kemudian berikutnya adalah dari sisi penganggarannya pun demikian, bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan yang wajib, yaitu terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minima, yaitu terkait dengan AIDS, TB, dan termasuk di dalamnya adalah malaria. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa ATM ini, AIDS, TB, dan malaria ini masuk dalam berbagai kebijakan, mulai dari perencanaan dan penganggaran. Kalau dari sisi perencanaan, itu sudah tertuang di dalam pedoman penyusunan RKPD, baik yang untuk tahun 2022 maupun untuk yang tahun 2023. Karena beda, karena yang nomor sekarang adalah Permendagri 81 tahun 2022, itu untuk tahun 2023, dan begitu juga untuk Permendagri dari sisi anggarannya, yaitu pedoman penyusunan APBD baik untuk tahun 2022 maupun untuk tahun 2023. Termasuk juga bahwa untuk memudahkan perumusan program kegiatan maupun rincian kegiatan, Kementerian Dalam Negeri pun sudah memasukkan nomenklatur terkait dengan AIDS, TB, dan malaria ini di dalam aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa di mana nomenklatur sudah tertuang di dalam Permendagri 90, kemudian ditindaklanjuti hasil pemutakhirannya, dan karena kemarin untuk ada tambahan kebijakan secara spesifik dan khusus terkait AIDS, TB, dan malaria ini, itu dituangkan di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri 906/2114 SJ, yaitu hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK tahun anggaran 22, DBH tahun anggaran 22, DBCHT tahun 2022, usulan Kemendagri dan Kemenkes, yang mana di dalamnya ada AIDS, TB, dan malaria. Di mana dengan surat edaran ini menjadi landasan untuk bisa dituangkannya nomenklatur ATM ini di dalam sistem informasi pemerintah daerah. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, sebagai contoh bahwa ATM atau TB, AIDS, TB, dan malaria masuk di dalam pedoman penyusunan RKPD nomor 81
tahun 2022 yaitu bahwa cakupan penemuan dan pengobatan TB atau treatment coverage di mana capaian harus 90% ini sudah nomenklaturnya sudah tertuang di dalam baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi penganggaran, yaitu nomenklaturnya pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis baik terduga maupun yang sudah TB. Ibu Bapak sekalian yang kehormati, juga bahwa nomenklatur terkait dengan jumlah kabupaten kota yang mencapai eliminasi malaria pun sama sudah tertuang di dalam sebuah nomenklatur yang nomenklaturnya namanya adalah pengelolaan pelayanan kesehatan malaria, di mana targetnya ada 385 kabupaten kota harus betul-betul difasilitasi atau dientaskan yaitu. Dan kemudian termasuk juga presentasi orang dengan HIV baru ditemukan dengan yang memulai pengobatan ARV harus mencapai 90%, di mana nomenklatur sub kegiatannya adalah terkait dengan nama pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV maupun pengelolaan pelayanan kesehatan orang yang sudah HIV/AIDS atau ODHA. Ibu Bapak sekalian, ini dalam rangka memudahkan fasilitasi perumusan atau penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan penganggaran, maka dipandang perlu kami bersama Adinkes kemudian dengan Kementerian Kesehatan untuk menyusun petunjuk teknis integrasi AIDS tuberkulosis malaria di bagaimana dituangkan di dalam dokumen perencanaan dan kemudian ditindaklanjuti di dalam dokumen penganggaran. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa untuk menjawab berbagai tantangan yang ada tadi yang sudah kami sebutkan, supaya betul-betul tertuang di dalam dokumen perencanaan, tapi juga tertuang sebagai sebuah nomenklatur atau rencana kegiatan yang memang diprioritaskan dan harus dicapai standar pelayanan minimalnya, dan juga disiapkan juga alokasi anggaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tentu ini ada dengan juknis ini diharapkan teman-teman di daerah khususnya Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi untuk penanganan AIDS, TB dan malaria ini secara optimal ya. Nah, ini dengan juknis ini ya atau dokumen petunjuk teknis ATM sedang dilengkapi namun beberapa substansi final dan perlu didiseminasikan kepada Ibu Bapak sekalian. Nah, ini di mana isi dari dokumen petunjuk teknis tersebut adalah supaya bagaimana penanganan ATM ini masuk di dalam sebuah rencana aksi atau di dalam sebuah dokumen 5 tahunan RPJMD, biar itu menjadi satu komitmen pimpinan daerah atau juga menjadi komitmen dari kepala dinasnya supaya menjadi pegangan di dalam 5 tahun ke depan, dan fasilitasi itu dilaksanakan setiap tahunnya dan kemudian dituangkan di dalam RKPD, Renja dan APBD-nya. Ibu Bapak sekalian yang hormati, bahwa isi dokumen selain tadi petunjuk bagaimana supaya ATM ini bisa masuk di dalam dokumen perencanaan baik 5 tahunan, baik tahunan, tapi juga bahwa ATM ini bisa ditempatkan sebagai sebuah kegiatan prioritas yang perlu masuk di dalam dokumen perencanaan tahunan atau baik di Renja maupun di APBD-nya. Nah, kemudian bahwa ATM ini juga diperlukan nomenklatur khusus yang dapat digunakan oleh semua teman-teman daerah di dalam merencanakan sekaligus juga mendefinisikan secara tepat dan bisa dioperasionalisasikan sesuai dengan 5 nomenklatur untuk ATM tadi. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa kebijakan nomenklatur
untuk ATM ini sebagaimana tadi masuk di dalam sebuah surat edaran di mana hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi kodifikasi baik dari perencanaan maupun dari anggaran terkait dengan anggaran untuk DBH, kemudian DAK sampai DBH CHT dan usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa nomenklatur untuk ATM ini di dalam sistem informasi pemerintahan atau dalam aplikasi sistem informasi pemerintahan sudah tertuang 3 nomenklatur penting, yaitu mulai dari nomenklatur pengelolaan pelayanan kesehatan dengan tuberkulosis, kemudian ada pengelolaan pelayanan kesehatan dengan HIV, ODHIV maupun pengelolaan pelayanan kesehatan malaria untuk malaria. Jadi artinya untuk TB, AIDS maupun malaria sudah tertuang di dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, ketika sudah tertuang di dalam sisi SIPD dari sisi perencanaan, maka kemudian juga akan tertuang di dalam SIPD yang menjadi kamar atau menjadi bagian dari sistem penganggarannya. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, supaya fasilitasi AIDS, TB dan malaria ini bisa berjalan optimal tadi, maka di awal kita sudah mendefinisikan nomenklatur yang secara operasional mudah dilaksanakan dan bisa dicapai target-targetnya yang sesuai dimandatkan di dalam RPJMN terkait dengan tiga terminologi ATM ini. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, sebagai contoh pengelolaan pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis ini didefinisikan secara operasional bahwa semua belanja, pengadaan, penyediaan, pelaksanaan BMHP, obat, alat, biaya operasional untuk melayani orang terduga tuberkulosis sebelum menderita tuberkulosis sejak pendataan, pelaksanaan pemeriksaan fisik dan laboratorium sampai dengan pelaporan dialokasikan pada kegiatan ini, termasuk hibah pemerintah daerah kepada lembaga non-pemerintah berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan membantu Pemda mencapai target pelayanan pada orang terduga tuberkulosis, bukan yang sudah menjadi pasien TBC sendiri. Jadi ini adalah definisi operasional sehingga kita memudahkan mana kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam kategori penanganan yang belum TB maupun yang sudah TB. Jadi ini memudahkan untuk proses fasilitasi secara efektif. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, begitu juga dengan ATM dan begitu juga dengan HIV terkait dengan target pelayanan pada orang dan pasien TB, bukan orang terduga TB, maupun dengan membantu Pemda mencapai target layanan pada orang dengan HIV AIDS atau pasien AIDS. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, ini adalah beberapa definisi operasional. Mudah-mudahan dengan definisi operasional ini memudahkan para fasilitator di daerah di dalam melaksanakan fasilitasi mulai dari perencanaan maupun sampai penganggaran sampai dengan dilaksanakan. Ibu Bapak sekalian, berikut kami sampaikan juga beberapa tindak lanjut dari setelahnya diseminasi petunjuk teknis ini, maka tindak lanjut berikutnya adalah bahwa perencanaan pembangunan untuk tahun 2023 di mana RKPD sudah ditetapkan renca dan RKPD APBD sedang diproses agar telah menggunakan 5 nomenklatur. Saya pikir ini sudah akan menggunakan 5 nomenklatur ini karena sudah tersedia dan sudah masuk sebagai bagian daripada nomenklatur yang sudah tertuang di dalam sistem informasi pemerintahan daerah, dan ini yang dapat digunakan oleh semua daerah ketika OPD itu merumuskan program kegiatan maupun rincian kegiatannya. Nah, kemudian di dalam dokumen
petunjuk teknis ini telah dijelaskan bagaimana bahwa AIDS, TB, dan malaria ini dapat dimasukkan kepada bab mulai dari rencana kerja, mulai dari menyusun RKPD agar dipahami dan dapat diikuti oleh seluruh perencana kegiatan maupun dari oleh juga perencana anggaran di semua dinas atau khususnya dinas kesehatan. Dan ketiga adalah program prioritas untuk setiap komponen ATM telah dijelaskan pada dokumen petunjuk teknis ini agar dapat diikuti sesuai dengan konteks daerahnya, hindari anggaran ATM yang tidak berdampak atau tidak memiliki leverage, dan kita juga harus memfokuskan pada penemuan kasus, jadi analisis situasi yang dilakukan oleh teman-teman di daerah ini menjadi sangat penting, dan itu juga menjadi dasar untuk melakukan focusing, ya, dan sekaligus juga untuk pencegahan yang paling efisien, efektif di dalam pengobatan AIDS, TB, dan malaria. Ibu Bapak sekalian, yang kami hormati, bahwa Kemendagri tentu bersama Kemenkes akan segera dibantu oleh Adinkes ini akan segera menyelesaikan, ya, dan secara formal akan menetapkan petunjuk teknis yang ini digunakan oleh pemerintah daerah. Dan sekali lagi, Asosiasi Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia dapat membantu Kemenkes dan Kemendagri di dalam mengumpulkan, ya, data dan informasi terkait dengan perencanaan, kemudian penganggaran, serta analisis penggunaan APBD untuk ATM kiranya dapat bekerja sama dengan Ibu Bapak sekalian. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan besarnya program kegiatan maupun rincian kegiatan serta anggarannya akan kita ukur sampai seberapa jauh mampu meleverage di dalam mempercepat penurunan AIDS, TB, dan malaria di setiap daerahnya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak tepat, kurang pas. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua dan kita bisa menjadi bagian dari fasilitator yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya di dalam menangani AIDS, TB, dan malaria ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budiono. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan informasi bagi kita semuanya. Ada satu sesi bagi kita semuanya untuk bisa bertanya. Saya buka sesi ini kepada Ibu dan Bapak yang hadir pada siang hari ini. Silahkan siapa yang akan bertanya tentang bagaimana petunjuk teknis integrasi ATM di dalam perencanaan hal ini bisa kita dapatkan. Forum pertanyaan saya buka. Silahkan, ada yang bertanya? Mau bertanya? Silahkan. Acungkan tangan, ya silahkan, ada di jauh sana. Saya akan berusaha untuk lari. Pak, silahkan. Bapak mendekat ke sini, Pak, supaya saya nggak lari jauh-jauh, takut tambah langsing, Pak. Ya, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan Bapak Dirjen, saya Ahmad Saifuddin yang diberi amanah selaku Program Koordinator Karsa di Jawa Tengah. Yang pertama, terima kasih atas paparannya untuk menambah wawasan terkait dengan program ATM khususnya di Jawa Tengah. Yang kedua, juga ucapan terima kasih aspirasi dari di kabupaten kota yang di Jawa Tengah. Ini sasarannya yang tahun ini sasarannya adalah 11, tahun 2023 insya Allah menjadi 24. Yang intinya menyampaikan terima kasih atas dukungan payung hukum yang telah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri yang berupa Permendagri dan surat edaran. Cuman aspirasi yang dari bawah, Pak,
mohon kiranya karena proses itu sudah berjalan. Misalnya tahun ini, di siklus perencanaan bulan Juli, itu rata-rata sudah RKA. Dan surat edaran yang terkait dengan nomenklatur itu diterima kira-kira bulan April, akhir April kalau tidak salah. Demikian juga Permendagri 81 tahun 2002 juga diterima akhir Juni kalau enggak awal Juli. Untuk itu barangkali mohon berkenan untuk tahun-tahun yang akan datang mendahului dari proses perencanaan yang sudah terlanjur berlangsung di kabupaten kota. Sehingga beberapa hal mungkin teman-teman terlalu terseok-seok mengikuti irama terkait dengan aturan yang diterbitkan oleh Permendagri tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua dengan mekanisme atau teknis input SIPD. Yang teman-teman kabupaten kota itu mengalami kesulitan terhadap input SIPD karena mungkin sistemnya yang tidak bisa memfasilitasi seluruh Indonesia. Sehingga ada wacana bagaimana melakukan regionalisasi terhadap input SIPD, mohon izin, dalam pembuatan DPA di Kabupaten Kota, wabil khusus di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang di Jawa Tengah. Demikian aspirasi yang kami terima, yang kebetulan kami mendampingi rekan-rekan di Dinas Kesehatan Kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Pak Dirjen. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, silahkan Pak dijawab. Pak Budiono, silahkan dijawab. Terima kasih nih Pak atas pertanyaannya. Jadi sekali lagi memang begitu nomenklatur nih ada keterlambatan ya, sehingga nomenklatur ini tidak masuk di dalam lampiran keputusan, tapi masuk di dalam SIPD. Ini sebetulnya bagian daripada semangat dan girohnya kita semua, teman-teman dari Kemenkes, kemudian dari Adinkes, untuk bisa menampung aspirasi dari teman-teman daerah, terutama nomenklatur tadi yang bisa memudahkan adanya slot ketika merumuskan program dan kegiatan terkait ETM ini. Sudah ada slottingnya di dalam sistem informasi pemerintahan atau di dalam aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, sehingga begitu keluar, nah tadi jadi sampai ke pontal-pontal, betul juga oleh Bapak yang tadi disampaikan, sehingga kami mengambil jalan, ya istilahnya kalau bahasanya itu terobosan dengan melalui surat edaran itu, sehingga itu tetap bahwa daerah bisa bisa memasukkan program sub-sub kegiatan itu di dalam dokumen perencanaan, meskipun tadi ada yang masih kepontal-pontal ya, karena karena dalam situasi ketika diterbitkan kemudian harus segera diselesaikan sehingga waktunya sangat mepet. Tapi sekali lagi ini terima kasih kepada semua teman-teman di daerah, khususnya Dinas Kesehatan yang telah merumuskan sekaligus telah memasukkan rincian atau sub-sub kegiatan itu di dalam dokumen perencanaan. Sekali lagi mohon maaf, tapi itu yang penting waktunya masih dimungkinkan bisa diselesaikan sebelum pembahasan KUA PPS atau ke DPA APBD-nya. Jadi itu pertama terkait dengan untuk AIDS, TB dan malaria ini. Kemudian yang kedua bahwa
terkait dengan tadi proses inputting. Memang ini kami dapat laporan juga Pak, tidak hanya dari Dinas Kesehatan, dinas lain, bahkan ada yang secara keseluruhan proses inputting mengalami loading yang lama, bahkan ada kadang-kadang ada ngehengnya. Ini juga menjadi masukan feedback buat kami, terutama kepada fasilitasi proses penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi SIPD dengan situasi yang tadi disampaikan, ada usulan yang baik. Saya pikir yang tadi bagaimana kalau dilakukan secara regional gitu. Jadi ada proses regionalisasi untuk penginputan program kegiatan maupun izin kegiatan sampai dengan penganggarannya untuk setiap tahun berkenaan. Nah ini masukan ini insya Allah Pak akan kami sampaikan di dalam pertemuan untuk proses pemutakhiran mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran, termasuk di dalam proses inputting ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Sekali lagi ini terima kasih Pak. Jadi ini saran dan masukan Bapak sangat penting untuk kami sampaikan, karena beberapa minggu kemarin pun ada dari beberapa kepala Bapeda yang menyampaikan terkait dengan proses inputting, loading lama, dan ini menyebabkan juga terpontal-pontal juga waktunya untuk menyelesaikan dokumen demi dokumen supaya baik itu RKPD tepat waktu ditetapkan, begitu juga nanti APBD-nya juga bisa ditetapkan dengan tepat waktu, dan sehingga pada waktunya dengan selesainya dokumen itu maka proses pelaksanaan akan menjadi tepat waktu juga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga ini di chat, di mana jika daerah kami sudah eliminasi malaria, apakah tetap harus menganggarkan membuat kegiatan malaria dalam RK2-nya dan tahun-tahun selanjutnya. Saya pikir dengan melihat situasi atau bobot masalah yang dihadapi daerah dan memang perlu diatasi sesegera mungkin, dan ini tentu juga menjadi bagian dari situasi yang memang menjadi dasar untuk dilakukannya penyesuaian atau memasukkan malaria itu di dalam RKI, ini sangat dimungkinkan, dan juga di dalam pedoman penyusunan dokumen perencanaan maupun di anggaran juga ini secara aturan masih dimungkinkan. Jadi dan memang masalah itu harus segera diatasi. Ini juga sekali lagi landasan hukumnya memberikan ruang untuk itu. Jadi bisa dilakukan. Kecuali misalkan kalau memang tidak memiliki masalah terkait dengan hal itu dan bisa diatasi sesegera mungkin, ya artinya ini juga menjadi bagian pertimbangan dari tim perencanaan dan penganggaran atau tim PAPD baik di provinsi maupun di kabupaten kota untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan dari kegiatan-kegiatan yang perlu ditambahkan untuk di tahun 2023. Mungkin kalau sudah ditetapkan barangkali bisa juga nanti bisa dilakukan perubahan pada tahun 2023 nanti pada bulan Juni atau Juni-Juli, sehingga fasilitasi itu tetap bisa dilakukan untuk tahun 2023. Apalagi kalau memang malaria ini akan diperkirakan akan lebih besar lagi untuk di tahun depan. Ya, jadi mau tidak mau harus disiapkan atau dianggarkan, ya baik dari sisi program kegiatan maupun dari sisi penganggarannya. Nah, kemudian ada lagi ini ada permintaan mohon dalam menu ADD bisa dimasukkan menu-menu kegiatan ATM seperti halnya stunting. Nah, terkait dengan menu ADD mungkin nanti akan kami komunikasikan dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal terkait dengan menu ADD ini, sehingga ada dukungan dari ADD yang bisa dioptimalkan untuk mendukung
anggaran penanganan baik itu untuk AIDS, TB dan malaria. Saya pikir itu Pak, terima kasih masukan-masukan ini, karena masukan ini juga menjadi bagian penting daripada untuk menyempurnakan atau untuk menyesuaikan di dalam isi kebijakan yang memang dibutuhkan untuk tahun-tahun yang sedang berjalan maupun tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiono. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk beliau yang telah memberikan gambaran begitu luas kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah pengetahuan bagi kita sehingga pulang dari sini kita bisa melakukan action lebih jelas lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Budiono, mudah-mudahan sehat selalu. Salam dari kami semuanya. Ibu dan Bapak, tibalah hari ini waktu istirahat kita. Kami persilahkan untuk makan siang dan juga sholat. Ada informasi dari panitia, manakala kita ke tempat ruang makan, tolong diperhatikan dengan ID ini. Panitia mengatakan pesanan dari hotel setempat tidak akan mempersilahkan untuk mengikuti tanpa memperlihatkan identitas ini. Sekali lagi waktunya sangat terbatas karena 1:30 acara sudah mulai, akan dilakukan berikutnya, sehingga pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Tempat makan seperti biasa, mudah-mudahan Ibu dan Bapak segera makan isoma dan dapat melanjutkan lagi acaranya. Kami akan memulai tepat waktunya 1:30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.